Hai 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 sahabat Bu Guru SD. Hayo sahabat Bu Guru SD, terakhir ke Pantai Balikambang itu kapan? Sudah lama seperti saya atau enggak? Nah sahabat Bu Guru SD, saya tuh udah lama banget waktu kecil ke Pantai Balikambang. Dan sekarang tuh penasaran kayak apa Balikambang, makanya saya kesini. Namun kalau sahabat Bu Guru SD yang penasaran juga, ikuti terus videonya sampai habis. Welcome to Bu Guru SD channel. Hi, with me Yuke Rindayu Cynthia. All about edukasi, daily activity, traveling, kuliner, tutorial, and tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Guru SD, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat Bu Guru SD, jadi liburan kali ini saya mau jalan-jalan bersama my family. Nah ini nggak tahu mau kemana. Rencana awalnya ke pantai, tapi we never know ya, we never know kalau di jalan tiba-tiba berubah. Tapi kita tadi katanya mau ke pantai. Pantai mana mah? Tiga warna. Ah serius? Ya rencana. Oh Ternyata. ya sudah. Oke mungkin ya pokoknya ke pantai. Nggak tahu nanti ke pantai mana. Pengennya mama ke tiga warna karena belum pernah. Cuman nggak tahu ya, lihat nanti aja. Oke sahabat Bu Guru SD, ikuti terus videonya sampai habis. Finally di jalan kita akhirnya memutuskan benar-benar ke pantai. Dan kita memang cukup bingung mau ke pantai mana. Oh ya BTW ini kita lewat Gedangan ya sahabat Bu Guru SD. Karena katanya kalau lewat Bantur itu jalannya lagi gak enak atau lagi rusak gitu. Jadi kita lewat Gedangan. Jadi walaupun masuk-masuk gitu dan jalannya kecil, cuma jalannya itu tidak rusak gitu loh. Jadi kita lewat Gedangan gitu. Nah akhirnya kita sudah sampai JLS dan kita memutuskan untuk ke Balikambang ya, Balikambang ya. Jadi ini tuh memang udah lama banget saya serius banget ya. Saya tuh udah kecil banget mungkin ke Balikambang karena biasanya ke pantai di Malang Selatan itu biasanya saya ke pantai-pantai yang lain gitu loh. Kan di sini di Malang Selatan itu kan banyak banget pantai dan kita nggak pernah memilih Balikambang gitu. Dan ini finally akhirnya kita ke Balikambang lagi setelah sekian lamanya gitu. Nah beberapa jalan ada yang berlumpur seperti ini ya sahabat Bu Guru SD. Mungkin kalau hujan ini bakalan jadi licin sih kalau menurut saya. Oke, sekarang sudah melihat gerbang Pantai Balikambang ya. Ini gerbangnya Pantai Balikambang. Nah, seingat saya di Pantai Malang Selatan itu tiket masuk selalu 10.000 ya. Tapi kalau nggak salah waktu di Balikambang ini lebih mahal sedikit kayaknya. Mungkin 15.000 atau berapa gitu kemarin itu ya. Saya agak lupa. Nah, oke. Kita mencoba untuk memasuki areanya ya. Dan ini tadi kita masuk ke belok ke kanan dulu untuk melihat suasananya. Nah untuk masuknya pertama ini masih sepi ya, kelihatan sepi. Tapi semakin ke sana malah semakin ramai gitu. Nah ini banyak banget yang jualan ya. Warung-warung yang jualan udah mulai kelihatan banyak ini. Ada juga penginapan, kemarin harganya sekitar 200.000. Ada juga yang 250 gitu. Kayaknya tergantung kamar mandinya kalau nggak salah kemarin. Yang dalam atau yang luar gitu. Nah ini ya suasananya di sini. Nah ya kan mulai kesana itu mulai banyak banget yang jualan. Emang ya. Mungkin terlihat juga ada yang bis juga ya tadi. Sebenarnya untuk parkirnya luas banget sih ya.
Nah ini ada yang warung-warung yang dekat dengan jalan. Dan itu lumayan banyak banget sih ini warungnya. Nah ini emang banyak banget dan bahkan ada yang menyediakan tenda. Misalnya kita mau menyewa tenda bisa, atau sahabat Bu Guru SD mungkin yang tidak membawa baju ganti pun bisa gitu. Jadi kalau misalnya mendadak nginep gitu kayaknya bisa sih ya, karena orang jualan baju ada, tenda ada, mau penginapan juga ada. Nah ini banyak banget sih yang jualan ya. Banyak banget di pinggir jalan ini. Jadi isinya kalau nggak warung, penginapan gitu ya. Ada beberapa penginapan yang tersedia gitu. Jualan makanan, snack, minuman gitu ya. Nah jadi kalau kita dari pantai Balikambang belok kanan terus aja, itu bakalan kita lihat ujungnya ya kan. Maksudnya udah nggak bisa lurus lagi karena pasti notok gitu ya. Nah itu orang-orang itu banyak yang di pojokan sini gitu. Nah banyak yang parkir di sini, banyak orang jual, banyak orang parkir di sini dibandingkan ke yang waktu awal kita masuk itu masih sepi. Kalau yang area ujung ini sudah benar-benar banyak banget yang parkir gitu. Baik itu mobil ataupun sepeda motor. Ini kita lagi cari parkiran yang sepi. Nah setelah kita parkir, kita membawa kursi lipat juga. Jadi kita duduk di kursi lipat sambil menikmati suasana pantai. Tapi sayangnya apa sahabat Bu Guru SD, pantai Balikambang sekarang kotor ya. Mungkin kelihatan ya sahabat Bu Guru SD. Nah ini banyak sampah yang berserakan di pasirnya. Jadi mungkin kita sebagai pengunjung ya sahabat Bu Guru SD harus lebih sadar banget ya akan kebersihan ya. Siapa lagi sih yang mau membersihkan, maksudnya menjaga ini gitu, menjaga pantai ini kalau bukan kita. Nah kemarin di sini tuh bener-bener ditawarin orang jualan buah ya, ditawarin salak, ditawarin pisang gitu ya. Padahal kita sempat juga bawa buah dari rumah juga gitu ya, sudah gitu ya. Akhirnya juga beli itu pisang sama salaknya gitu. Padahal kita sudah bawa semangka, kesema, apel, anggur gitu ya. Kita makan di sini sambil piknik gitu ya ceritanya. Piknik di sini. Dan beli pisau pun kemarin mendadak sih, karena biasanya tuh kita bawa pisau, tapi kemarin dicari di mobil gak ada. Akhirnya kita cari pisau mendadak di pinggir jalan kemarin. Gitu. Nah ini suasananya, ada yang jualan layang-layang juga sahabat Bu Guru SD, ada yang mandi juga. Nah seperti inilah Balikambang. Ini sekarang saya mau jalannya jalan kaki ya, karena itu udah notok. Oh ya kemarin saya ke kamar mandi sekaligus tanya ke homestay, salah satu homestay di sini. Dan itu tadi ternyata hasil dari saya bertanya harganya 200 atau 250 ribu gitu. Pangapunten badhe tanglet mawon. Nggih monggo. Wonten homestay-nya itu pintenan? Ada yang 200, ada yang 250. Oh 200 kalian 250. Bedanya apa? Bedanya 250 kamar mandi dalam. Oh gitu. 200 kamar mandi luar. Besar, 250 besar. Oh ngaten. Wonten kipas anginnya? Wonten. Dua-duanya kalau 200 baik 250 juga ada kipas angin. Ada, kipas anginnya ada. Oh gitu. Matur nuwun. Nah untuk harga makanannya di sini termasuk murah ya. Maksudnya nggak mahal sih, kayak
bakso soto rawon 10.000, 12.000, 15.000, mie ayam 10.000. Ya, mungkin yang agak mahal cuma 8, 25.000. Itu pun ya 25.000 gitu. Ya pantas gitu loh, seharga segitu gitu kan. Yang lainnya ya itu harganya standar banget 10, 15, 25, 20 gitu. Nah ini ada juga foto langsung jadi, langsung dicetak. Nah kalau sahabat Bu Guru SD pengen foto langsung jadi bisa. Harganya 4R 10K. Tadi 6R juga ada. Nah ini sekilas harganya hampir sama semua ya. Di setiap warung saya lihat. Jadi termasuk murah gitu. Dan ini ada juga toilet umum juga banyak juga. Jadi gak perlu khawatir dan bingung juga ya sahabat Bu Guru SD kalau mau nginep di sini. Nah ini ada permainan kereta-keretaan ya. Kereta api. Tut siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Ya gitu ya kalau kereta api lagunya ya. Oke kita next lagi. Mungkin yang jadi ikoniknya Bali Kambang. Oh ya ini saya sama si bocil ya jalan-jalannya. Ikoniknya Bali Kambang itu kayak ini ya, ada pura gitu ya. Pura atau apa ya namanya ya. Nah ini jembatannya menuju ke situ. Dan oh ya di sini juga ada persewaan ini ya, persewaan ban juga ya. Ada persewaan ban juga. Harganya tergantung dengan ukuran bannya juga gitu. Nah ini ya untuk ban-banannya banyak banget sih pilihannya. Lucu-lucu ini pasti kayak sukanya bocil-bocil gitu ya, bericon-icon. Apa? 30 itu sampai nanti? Iya sampai selesai. Iya, kalau yang kecil? Yang kecil paling kecil 10.000. Oh gitu, paling kecil 10.000. Ya. Terima kasih. Sewa bebek-bebek kan. Yang besar ini 30? Oh yang paling besar segini 50. Dan 30 ada yang 10. Nah ini anak mainan bebek-bebekan berenang di sini. Sebenarnya aman ya. Ya kita lanjutkan lagi. Ini kita mau ke yang ikoniknya Bali Kambang ya. Di situ ada pura atau apa ya gitu ya. Yang ikoniknya di Bali Kambang itu loh, tapi saya kurang tahu lah namanya apa gitu ya. Ini jelas tentu kita ngelewatin jembatan dulu. Nah terus kita bisa melihat suasana pantainya dari jembatan. Nah ini saya bersama bocil. Bocil yang sudah tidak bocil lagi. Nah oke. Di atas ini ternyata juga ada orang yang berjualan juga ya. Dan ini beberapa orang juga sepertinya habis berjalan-jalan dari sana tentunya. Oke. Nah oke ini setelah ada orang jualan. Terus kita bisa ada jembatan lagi. Masih ada jembatan lagi ya. Nah itu kelihatan sebenarnya pura ya namanya ya kalau kayak gitu ya. Mungkin ya saya kurang tahu soalnya. Nah ini kita bisa melihat orang-orang berenang dari atas dan melihat suasana pantai juga dari atas. Tentunya kita juga bisa berfoto-foto di sini. Di ikoniknya Bali Kambang ya. Sepertinya dari dulu ikoniknya itu ya. Gitu. Emang ini yang bisa yang jadi ikoniknya gitu. Jadi tentunya nggak heran juga kalau banyak orang foto di sini gitu. Tuh sahabat Bu Guru SD. Dan harus sabar juga berfoto. Nah ini ada satu keluarga yang difotokan. Yang sepertinya ya yang tadi itu membayar 10.000 untuk ukuran 4R. Terus berapa gitu ya tadi. Nah ini kita berjalan lagi. Nah oke. Akhirnya kita sampai di atas. Nah ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat suasana dari
Balikambang. Setelah tadi foto-foto juga di sana, akhirnya ya kita kembali lagi karena memang suasana Paknya ini sudah seperti mau hujan gitu loh sahabat guru SD. Oh iya, di sana tadi juga ada flying fox, tapi saya juga tidak pengen nyobain ya flying fox di situ. Kayaknya serem juga kalau mau flying fox kan di situ, tapi ada gitu ya. Dan oh iya, saya juga tidak berenang di sini. Karena saya gak suka kalau panas-panas gitu ya berenang. Kadang juga males bilasnya juga sih kalau berenang itu, kayak airnya kan juga lengket gitu kan. Mungkin kalau saya waktu kecil kayaknya sudah gak memperdulikan itu sih. Tapi karena sekarang sudah besar aja ya, jadi kayak males mau renang. Tapi kalau dulu waktu kecil pasti seneng banget renang di pantai. Nah ini kita melihat kalau tadi sisi sebelah kanan banyak yang orang jual. Waktu pulang ini saya perlihatkan sisi yang sebelah kanannya. Jadi sisi yang deket sama pantainya. Kalau dari sini kita bisa melihat sih banyak tenda-tenda ya, orang sepertinya sewa tenda, dan banyak mobil yang parkir juga di area sebelah kanan. Karena waktu yang saya rekam yang pertama itu saya ngambil area kiri terus ini arah ke pulangnya saya ngambil yang kanan semua. Jadi seperti inilah kurang lebih gitu ya. Untuk yang dekat pantainya itu banyak yang tenda gitu, pasang tenda, sewa tenda. Nah memang semakin dekat dengan pintu keluar itu memang tambah sepi, lebih sepi gitu dibandingkan yang masuk banget tadi ya. Jadi semakin orang jarang yang jualan dan semakin jarang orang yang berhenti di pinggir pantai dekat pintu keluar gitu. Nah ini kan kelihatan gitu ya sepinya, nggak terlalu rame yang sebelah sini gitu. Nah mungkin itu saja review saya sahabat Bu Guru SD ya. Bisa dilihat ini suasana pantainya. Nah kalau sahabat Bu Guru SD sendiri penasaran seperti apa Balikambang, silakan jalan-jalan ke sini. Oke sahabat Bu Guru SD. Oke, see you di next video ya. Sampai jumpa.